لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله صادق الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. أما بعد، hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan kakak-kakak jemaah Masjid Jami At-Taubah yang berbahagia. Alhamdulillah, ba'da subuh di pagi yang cerah ini Allah masih memberikan karunia kepada kita untuk bersama-sama bermuajah, untuk mengikuti uraian anjuran dari Rasulullah SAW dalam meniti mencari ilmu Allah, mutiara-mutiara Rasulullah dan nasihat-nasihat para alim ulama bijak lestari yang termaktub di dalam kitab-kitab dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab dan sebagainya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, insyaallah pada pagi pekan pada subuh Ramadan ini saya akan menyampaikan tentang studi naskah tafsir. Studi naskah tafsir As-Sawi. Studi naskah tafsir As-Sawi. Tetapi mungkin, mohon maaf, ini kepada ketua panitia, nanti kajiannya mungkin yang paling banyak dibacakan adalah tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain, salah satu tafsir yang paling populer di dalam literatur tafsir, tanpa batas, unlimited. Tafsir Jalalain itu paling banyak dikenal dari berbagai kalangan, baik di kalangan umum maupun di kalangan perkuliahan akademis ataupun di kalangan pesantren. Dan mungkin bisa jadi adalah kitab tafsir yang paling banyak dicetak di seluruh dunia.
Itu namanya tafsir Jalalain. Ada yang presetin ya di antara pelajar-pelajar tafsir kita itu. Tafsir jalan lain kali ya. Tafsir jalan lain. Saking rumitnya belajar tafsir, Pak, Ibu semuanya. Maka dikatakan di dalam pembukaan tafsir, kitab tafsir, kajian tafsir itu termasuk dalam kajian yang paling sulit. Karena berbeda dengan kajian yang lainnya. Kalau kajian lainnya biasanya seorang narasumber itu cukup menghafal, kemudian memahami, kemudian disampaikan dengan retorika yang baik. Misalkan dalam kajian fikih, kajian akidah, kajian akhlak, karena itu adalah ilmu-ilmu yang sudah dibentuk, ilmu-ilmu yang sudah dikonsep oleh para sarjana-sarjana muslim. Jadi ilmunya ilmu matan. Kalau kata orang tua dulu, bagaikan nasi, udah tinggal makan. Kalau ilmunya ilmu selain tafsir, akan tetapi tafsir itu ibaratnya masih padi, sehingga perlu diproses melalui proses pemikiran, melalui proses tadabbur, melalui proses bahkan kalau dari kalangan para mufasir, proses menyelami kelautan Al-Quran, menyelami kelautan tafsir untuk mengenali makna-makna yang terdalam dari Al-Quran itu sendiri. Nah, salah satu tafsir yang merupakan karya dari para ulama mufassir adalah tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain, kemudian karena tafsir Jalalain ini, Bapak pernah mendengar ya, Ibu, tafsir Jalalain ya? Mungkin pernah karena di sini ta'limnya di Majelis Al-Ihsan ini begitu bagus ya. Saya sering melihat di YouTube itu. Pasti sudah dikenalkan oleh para narasumber yang lainnya. Tapi mari kita kaji lebih dalam, mari kita hayati kalau bisa ya, dan kita amalkan apa nilai-nilai yang terkandung di dalam untayan-untayan ayat suci Al-Quran. Nah, tafsir Jalalain ini kemudian disyarahkan oleh tafsir yang lebih besar lagi. Kalau tafsir Jalalain itu tadi terdiri dari 2 jilid, terdiri dari 2 volume tafsir Jalalain, dan hampir semua perpustakaan, baik termasuk perpustakaan yang di masjid-masjid, tafsir Jalalain itu pasti ada itu Bapak ya. Biasanya saingannya itu adalah tafsir Ibnu Katsir, dan terjemahnya sudah tersebar di mana-mana. Kalau kita sering ya masuk ke masjid manapun, itu kalau tafsir biasanya Jalalain ada ya, atau Ibnu Katsir, atau kadang-kadang tafsir Hamka itu juga di koleksi-koleksi perpustakaan, termasuk perpustakaan masjid itu banyak ya. Karena itu tadi, karena volumenya, karena jilidnya itu paling sedikit, yaitu cuma 2 jilid saja. Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini dikarang oleh seorang ulama. Kebetulan ulamanya dari Mesir. Yang pertama, tafsir Jalalain ini ditulis oleh yang namanya Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Beliau seorang ulama mufassir dari Mesir yang lahirnya di Kairo.
di Kairo, tetapi tinggal mengembangkan keilmuannya itu di Al-Mahalla Al-Kubra, yaitu di Mesir ya. Al-Mahalla Al-Kubra kita nggak tahu ya, kita pernah ke Mesir saudara. Tapi silakan lihat di peta ya, peta di manakah Al-Mahalla Al-Kubra itu ya, di Egypt itu. Nah, kalau kita lihat di foto-foto yang tersedia itu, subhanallah, Al-Mahalla Al-Kubra itu merupakan kota Mesir termasuk yang sangat indah ya. Bangunannya sangat indah, arsitekturnya. Bisa jadi itu keberkahan dari tinggalnya seorang ulama mufassir, yaitu Imam Al-Mahalli tadi. Imam Al-Mahalli ini selain seorang mufassir, beliau juga seorang ahli usul fikih. Usul fikih ya, yang tadi yang bidang studi yang lainnya. Dan memang beliau paling ahlinya di dalam usul fikih. Nah, Imam Al-Mahalli ada yang unik dari tafsir Jalalain ini. Imam Al-Mahalli menulis tafsir ini itu dimulai dari setengah juz yang kedua, yaitu dari juz 15 Bapak sampai juz amma, juz 30. Entah mengapa, tapi ternyata begitu. Mungkin inspirasinya beliau mungkin sedang membaca Al-Quran atau sedang murojaah ya, hafalannya. Biasanya kan kalau sebagian ya para ulama ada yang menghafal Quran terlebih dahulu. Tahu-tahu kok ilhamnya menuliskan tafsirnya itu dimulainya dari juz 15 yang kita tahu dengan surat Al-Isra ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila zurriyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Itu kan juz 15 ya, surat Al-Isra, atau kita mengenalnya surat Bani Israil. Nah, unik, jadi dimulainya beliau menulisnya dari surat Al-Isra sampai juz 30. Itu Imam Al-Mahalli. Nah, Imam Al-Mahalli ini setelah menulis tafsir itu ya, ketika menulis tafsir itu beliau punya seorang murid namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti yang kelak kemudian setelah beliau meninggal itu meneruskan atau menyempurnakan penulisan kitab tafsir yang tadi Pak, oleh muridnya Imam As-Suyuti tadi, maka ketika Imam Jalaluddin Al-Mahalli meninggal tahun 864 Hijriah, 864 Hijriah beliau meninggal ya. Saya maaf nggak bisa mengkonfirmasikannya ke Masehi karena hafalannya sulit. Silakan dikonversi ke Masehi. Nah, 6 tahun setelah beliau meninggal, kemudian ada kesadaran dari muridnya yang bernama Imam Abi Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti kemudian beliau terilhami untuk menyempurnakan penulisan tafsir ini ya, yang disebut dengan takmilah ya. Takmilah tafsir yang sebelumnya. Nah, Imam As-Suyuti ini sama dari Mesir juga. Beliau lahirnya di kota Asyut ya. Kalau kita lihat kota Asyut di mapping ya, di map itu berada di tengah-tengah negara Mesir Bapak ya, dan tidak jauh dari Sungai Nil gitu ya, dari Sungai Nil. Subhanallah ya, silakan dilihat juga ya. Dan sama juga
Entah kenapa kita lihat foto-fotonya itu ya, image-nya itu sangat indah kotanya itu ya. Sangat indah. Dan beliau juga meninggalnya wafat di kota tersebut, yaitu pada tahun 911 Hijriah. 911 Hijriah. Nah itu tafsir Jalalain ya. Nah, kenapa tafsir Jalalain ini yang nanti disyarahkan atau dijelaskan kembali, dikomentari lagi oleh Imam As-Sawi yang kita bahas nanti ya. Tapi sebelum ke As-Sawi kita harus tahu dulu memang Imam sumber yang awalnya. Nah, ada sejarah yang unik juga ya. Ada riwayat yang menarik juga, Bapak, Ibu, jemaah Masjid At-Taubah yang berbahagia. Nah, penyempurnaan tafsir Jalalain ini ya, oleh Imam As-Suyuti hanya dilakukan oleh beliau dalam rentang waktu 40 hari saja. Menulis Pak, kemudian Imam As-Suyuti kan melanjutkan tuh. Berarti tinggal yang mana Pak? Tinggal dari juz 1 sampai juz 15. Itu beliau menyelesaikannya dalam rentang waktu 40 hari saja. Subhanallah ya Allah. Bagaimana coba itu? Masuk akal nggak Pak? Nah itu saya juga amazing. Salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada our Islamic scholar ya, in Quranic interpretation. Imam As-Suyuti menyelesaikannya hanya 40 hari saja. Padahal itu juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5 sampai juz 15. Sampai juz 15. Sampai juz 15. Nah, terus gimana? Imam As-Suyuti mulai dari tanggal 1 Ramadan dan selesai tanggal 10 Syawal. Itu dikatakan di ujung jilid yang kedua, beliau menceritakan tentang penulisannya. Kan subhanallah ya Pak ya, bagaimana itu? Sementara kita ya, Ibu, Bapak ya, adik-adik mungkin pengalaman ya, kalau di kota ya, pada orangnya berpendidikan semua, kuliah kita kan bikin makalah, Masya Allah malasnya ya bikin makalah. Kadang-kadang udah berkelompok, tapi diberi waktu 1 semester 6 bulan itu baru selesai 3 bulan ya. Atau kita menyelesaikannya pas mau tampil saja, mau presentasi. Imam As-Suyuti hanya dalam 40 hari. Setelah 40 hari kemudian tafsir penyempurnaannya ini beliau kemudian mengedit sendiri dan katanya menulis ulang ya. Menulis ulang. Tulisannya dirapihkan ya. Apa yang kurang ya. Kalau dalam bahasa tafsirnya di atas dihitam jelaskan dari lembaran yang putih itu, sehingga seolah-olah kalau lembaran hitam itu kan kalau hitamnya coret-coret kelihatan, pokoknya diedit lah, at-tahrir bahasa Arabnya itu. Nah, dieditnya hanya dalam waktu kurang lebih 4 bulan kurang 4 hari ya. Jadi 3 bulan 26 hari. Setelah beliau tadi tanggal 10 Syawal ya, 11 Syawalnya beliau edit, kemudian selesai sampai tanggal 6 Safar ya, 6 Safar tentunya berarti apa tadi bulan apa Pak? Bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar. Jadi 3 bulan 26 hari. Karena sampai tanggal 6 Safar. Jadi menulisnya 2 tahun tapi di akhir tahun maksudnya. Nah, menulis kemudian mengeditnya ya. Nah ini subhanallah.
salah satu tauladan ya yang perlu kita contoh ya, mungkin di antara Bapak Ibu ada sebagian yang suka menulis ya, membuat karya ilmiah, kemudian membuat yang berbentuk prosa atau puisi dengan kesungguhan itikat yang kuat. Seorang mufassir yang banyak dikenal ini hanya menulis dalam waktu yang relatif singkat ya. Berarti berapa itu? Kurang lebih ditulisnya hanya dalam kurun waktu 6 bulan ya. Tidak lebih dari 1 semester. Padahal bukunya itu memuat 30 juz ya. Nah itu Imam As-Suyuti. Memang Imam As-Suyuti ini Bapak Ibu ya, yang penulis tafsir Jalalain ini dikenal dengan ulama mufassir yang paling produktif. Ulama yang paling produktif. Sebagian sumber menyatakan bahwa Imam As-Suyuti ini tulisannya hampir sampai 250 Bapak yang tercetak, termasuk buku-buku dan kitab-kitab yang besar, literatur tafsir, literatur fikih, literatur usul fikih, kemudian literatur hadis. Beliau juga ahli hadis. Dan setiap disiplin ilmu yang beliau tulis itu berjilid-jilid Bapak Ibu, berjilid-jilid. Ada tafsir beliau yang paling tebal, yang tafsir Ad-Durrul Mansur di tafsir Quran ya, Ad-Durrul Mansur. Itu jilidnya subhanallah di atas 10 volumenya itu. Kalau baru satu kitab baca itu sudah beberapa volume. Kalau begitu dikalikan dengan yang 250 jilid itu jadi sebagaimana ya? Bisa jadi itu bisa memenuhi satu rak di satu rumah yang besar yang luas ya. Hanya ditulis oleh seorang mufassir tadi namanya Imam As-Suyuti. Bahkan katanya kalau dijumlahkan dengan tulisan-tulisan yang lain kayak paper, work ya untuk presentasi ataupun lembaran-lembaran fatwa, itu beliau kurang lebih sampai 700 tulisan katanya menurut sebagian sumber ya. Tapi ala kulli halin saya juga belum pernah melihat ya, ulama sampai abad ini berdasarkan pembacaan saya kepada setiap biografi setiap ulama, bahkan dengan biografi para penulis umum. Misalkan Imam As-Suyuti lah yang menulis tafsir Jalalain yang paling produktif, the most produktif interpreter, Quranic interpreter. Silakan kalau mungkin nanti ada kekeliruan, kesalahan, bisa nanti dikomparasikan. Tapi sepengetahuan saya itu Imam As-Suyuti paling banyak dalam menulis. Makanya ibu bapak jemaah ya, mari kita mengkaji, mari kita membaca, mari kita bertadabbur terhadap salah satu warisan dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti yang kita kenal dengan tafsir Jalalain ya, tafsir Jalalain. Nah itu makanya disebut tafsir Jalalain, Pak. Karena kalau dalam bahasa Arab ya, Jalal itu satu. Kalau Jalalnya dua, Jalalain. Gurunya Jalaluddin Al-Mahalli yang tadi itu, dan muridnya Jalaluddin As-Suyuti yang barusan disampaikan terakhir. Tafsirnya masyhur ya. Khalid bin tafsir Al-Jalalain. Nah, tafsir Jalalain. Imam As-Suyuti ini memang punya banyak cerita-cerita yang menarik. Al-Kisah ketika ibunya mengandung Imam As-Suyuti ya, itu ibunya itu hendak di tahun-tahun mau melahirkan, ketika sedang mau membuat hidangan buat suaminya, buat ayahnya As-Suyuti, itu tahu-tahu jatuh ibunya itu ya, dan ayahnya itu lagi baca di perpustakaan. Kemudian tahu-tahu ibunya itu langsung pingin melahirkan persis di depan ayahnya dan berada di ruangan baca itu, sehingga dikatakan dia adalah Ibnul Maktabah,
Imam Asy'ari, karena dia dilahirkan itu di ruangan perpustakaan. Maka ini menjadi isyarat bahwa dia akan menjadi seorang penulis yang produktif dari ulama Islam, ya, dari sana. Subhanallah, ya, kita ya. Hadirin sidang, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid At-Taubah pada pengajian pekan Ramadan ini, pada subuh Ramadan. Nah, mari kita baca ya salah satu. Nah, kemudian kitab tafsir Jalalain yang tadi barusan disebutkan, sampaikan pada abad 18 ya, itu belum ada kemudian disyarahkan ya. Karena saking ringkasnya, karena 2 volume tadi cuma 2 jilid dan kebanyakan percetakannya itu cuma disatukan ya, cuma disatukan di satu buku kan, maka kemudian disyarahkan oleh seorang ulama dari Mesir juga, namanya Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Nah, inilah yang akan kita kaji, yaitu kita mengenalnya dengan tafsir As-Sawi yang bentuknya seperti ini, Bapak ya. Ini tafsir As-Sawi ya. Dan tafsir As-Sawi ini mensyarahkan, mengomentari ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan komentar ya. The commentary of tafsir Al-Jalalain ya. Tafsir Al-Jalalain. Dan karena ini merupakan komentar, tafsir As-Sawi ini menjadi lebih tebal ya, menjadi lebih banyak jilidnya, yaitu terdiri dari 4 jilid, 4 volume ya. Imam As-Sawi ini juga sama, beliau juga dari Mesir, dan kemudian beliau dari bahkan beliau lulusan dari Al-Azhar, Al-Jami'ah Al-Azhar ya. Dan baik, mari kita bacakan aja ya, bagaimana sih tafsir Jalalain itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafi'an li mazidihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang seimbang dengan nikmatnya. Nah, jadi penulisnya, jadi yang saya bacakan ini redaksinya adalah redaksi tafsir Jalalain Pak, yang tadi itu ya. Nah, nanti di tengah-tengahnya insya Allah akan disampaikan penafsiran dari atau hasyiah ya. Imam As-Sawi ini penjelasannya disebut dengan hasyiah. Jadi penjelasan yang komplit, penjelasan yang sempurna. Walaupun secara bahasa hasyiah itu adalah catatan kaki Bapak ya. Kita mengenal ya footnote ya di dalam tulisan dalam makalah itu. Tetapi catatan kaki yang lebih lengkap dan menjelaskan terhadap naskah aslinya ya. Sehingga tentu saja penjelasannya, datanya, informasinya itu lebih banyak dan lebih luas. Tapi yang saya bacakan yang bahasa Arab yang barusan itu adalah redaksi tafsir Jalalain ya. Jadi kalau penafsiran itu kandungannya saja, penafsiran As-Sawi itu kandungannya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti penjelasannya ada mufasir-mufasir yang lain Bapak ya, sebagai studi komparasi terhadap tafsir yang sedang kita bahas. Nah,
Penulisnya mengawali dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian beliau berharap pujiannya itu adalah pujian yang merupakan ungkapan pujian yang paling baik yang bisa mengimbangi terhadap nikmat yang pernah diberikan oleh Allah kepadanya. Kira-kira gimana sih Pak pujian? Bingung ya? Padahal kita mengenal dari kecil ya, atau dalam pelajaran-pelajaran. Apabila kita menghitung nikmat Allah, maka kita akan tidak bisa menghitung saking banyak. Mulai dari nikmat apapun ya, sehat, ya, iman, Islam dan sebagainya, niat kita nikmat. Tetapi penulisnya menginginkan bahwa pujian yang diawali di dalam kitab ini pujian yang bisa mengimbangi nikmatnya ya. Subhanallah, seolah-olah dia memang berekspresi dengan begitu luas ya, dengan begitu tinggi ya. Walaupun sampai mana itu pujiannya? Mukafi'an limazidihi. Mukafi'an limazidihi, kemudian yang sesuai dan bisa menarik limazidihi kepada tambahan-tambahannya. Nah, penulis ya, pengarang Imam Jalaluddin As-Suyuti itu berharap pujiannya itu selain merupakan bisa sesuai dengan nikmat yang diterima olehnya, banyaknya nikmat yang diterima, tetapi berharap bahwa pujiannya ini juga bisa menjadikan tambahan ya. Allah menjadi lebih ridho untuk memberikan tambahan nikmat tersebut kepada dia, hanya sebatas pujiannya. Ya, memang kan kalau pujian itu begitu ya Pak ya, kita memberikan pujian ya, praising kepada atasan kita ya, tahu-tahu pujian itu ternyata menyentuh hati atasan kita, guru kita ya, guru misalkan, tentunya itu padahal kita berbuatnya sedikit sama guru kita itu, tapi karena ridho, seolah-olah ingin menyentuh ke mimbarnya Allah ya, maka justru ditambah hanya melalui redaksi pujian saja. Subhanallah itu ya, begitu ceriknya Imam As-Suyuti ini di dalam mengawali menulis tafsirnya ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada pasukannya. Di sini ada sesuatu yang menarik. Jarang sekali penulis biasanya wasabihi ya, ajma'ina dan seluruhnya. Tetapi Imam As-Suyuti itu menulis dengan wajunudi, dengan pasukan-pasukannya. Entah kenapa, apakah dulu waktu menulis itu memang lagi suasana tidak kondusif ya dalam wilayah konflik atau tidak, perasaan, tapi tidak ya, Tapi kalau kita melihat beliau tahun 9000 itu ya, meninggal 911 ya. Ya, di Mesir kayaknya waktu itu memang zaman damai ya. Wilayahnya wilayatul amni ya. Tetapi kemudian Imam As-Sawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wajunudi, yang dimaksud dengan pasukan-pasukan itu adalah pengikut Nabi Muhammad, orang yang menolong agama Allah baik melalui peperangan fisabilillah ataupun dengan mengajarkan ilmu ya. Jadi jihadnya jihad akademik ya, jihad ta'lim ya, kemudian jihad menghidupkan ilmu-ilmu Allah, wadabtihi, bahkan memperkuatnya, lebih
meningkatkan kualitas keilmuan itu ya. Tidak hanya di lapangan, di medan tempur saja, tetapi mereka yang disebut dengan pasukannya Rasulullah adalah mereka yang berjuang melalui tinta-tinta ya, menulis ya. Maka ada peribahasa kan ya, the ink of scholar is as same as of tintanya para sarjana itu bagaikan martirnya para pejuang fisabilillah. Maka termasuk jalan fisabilillah juga orang-orang yang menghidupkan keilmuan ya, keilmuan. Atau salah satunya au bitakmiril masajid au bi ghairi dzalika min asri, yang termasuk kepada pengikut Nabi, yang termasuk pasukannya Rasulullah, itu adalah yang meramaikan, mentakmir di dalam masjidnya Allah. Nah, mudah-mudahan ini kita ya pada pagi ini juga termasuk kepada golongan yang sedang meramaikan masjid, terutama di bulan yang suci ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ya, nampaknya tidak bisa lama ya untuk kajian subuh pagi ini di bulan Ramadan, dan saya bacakan tafsir Jalalain, kemudian barusan sedikit penyampaian penafsiran sawinya, itu mungkin cukup dengan membaca sholawat saja ya sampai ke sana. Demikian saja redaksi tafsir As-Sawi dan tafsir Al-Jalalain yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat ya bagi kita semua dan bisa-bisa menambah kualitas our lifestyle ya. Tidak hanya di kalangan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi giroh kita untuk meningkatkan keilmuan kita dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita, itu akan meningkat terutama di dalam bulan Ramadan ini ya. Karena bulan Ramadan bulan mudha'afah ya, bulan peningkatan dalam segala hal ya. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi dari katanya mungkin ada sesi tanya jawab, mungkin boleh kalau ada tanya jawab dulu atau tidak? Silakan mungkin Pak Dadang, ada tanya jawab atau? Ya. Cukup aja ya. Udah suruk ya. Yang mudah-mudahan manfaat. Kita menutup majelis ini dengan wiridnya Ramadan ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.